sendirian, jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai pikulah semua bersamanya, hai pikulah semua bersamanya. Tuhanmu bersedia menjadi kawanku, dengan menyambut Dia hatimu pun senang. Air mata Ia hapus dan jiwamu lega. Arahkanlah matamu kepadanya, arahkanlah matamu kepadanya. Hai, marilah semua yang susah dan penat, ikuti Yesus jua, bebannya tak berat, derita yang kau tanggung berakhir segera. Serahkan keluhanmu di tangannya, serahkan keluhanmu di tangannya, serahkan keluhanmu di tangannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena berkat penyertaan-Mu dari pagi hingga petang hari ini. Tuhan, Engkau berkenan mengumpulkan kami sebagian dari jemaat-Mu pada persekutuan pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Engkau hadir
dan memimpin persekutuan ini, sehingga kami dimampukan untuk memahami sebagian dari firman-Mu. Terkhusus kepada Pak Suwardi yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau hadir dan memimpin beliau, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga kami menyerahkan jemaat yang mungkin belum bisa hadir, untuk juga dapat bersama dengan kami mengikuti persekutuan ini. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan mati bagi penebusan dosa-dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah sukacita yang penuh di balik tangis dan derang, sentiasa Kau menantiku. Ku yakin setelah kelak bersinar surya terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita bersatu hati, menundukkan kepala dan berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu ya Tuhan di malam hari ini. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan firman-Mu itu berlalu begitu saja di dalam hidup kami. Tetapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, pimpinlah setiap kami sehingga kami, baik yang membaca dan yang mendengarkan firman-Mu, kami merasakan ada jamahan tangan kasih Tuhan yang menguatkan, memampukan bagi setiap kami sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari ke sehari. Urapi dan berkati setiap kami ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membaca dan menyampaikan renungan. Biarlah lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus.
sehingga segala sesuatu yang diungkapkannya sungguh seturut akan rencana dan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Putramu Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama yaitu dari Kejadian 45 ayatnya yang ke-27 dan 28 yang diberikan tema membangkitkan semangat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Suatu pembicaraan di dalam sebuah keluarga sering terjadi hal-hal bukan saja membuat cemas, tapi bahkan mencemooh dan lain sebagainya, tetapi juga kadangkala bisa memberikan semangat, membangun semangat, membangkitkan semangat, dan menggembirakan. Nah, hal ini sungguh terjadi pada pembicaraan yang kedua, ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir karena ada bahaya kelaparan. Tetapi sungguh yang membuat takut dan terkejut luar biasa, pada pertemuan yang kedua ini, saudara-saudara Yusuf sangat kaget, ngeri, dan takut karena Yusuf mengatakan, "Aku ini Yusuf yang pernah saudara jual." Nah, dengan demikian diingatkan, saudara-saudara Yusuf ini diingatkan bahwa perlakuan dirinya terhadap saudaranya ini yang katakanlah memfitnah, tetapi kenapa sekarang menjadi penguasa di Mesir? Hal yang luar biasa menurut saya yang sangat perlu kita perhatikan bahwa Yusuf banyak hal kelebihannya. Dia juga dikenal adalah orang yang jujur, orang yang rajin, orang yang tekun, yang tidak pernah menggerutu. Bahkan kenyataan di dalam kehidupan mereka di Mesir pun banyak hal yang menyakitkan, banyak fitnahan juga. Tetapi Yusuf jalani dengan sukacita, dengan kejujurannya, dengan kebenarannya, dan ketaatannya, yang akhirnya dengan berbagai hal yang memang menyenangkan hati Tuhan itu membuat dirinya dipercaya untuk menjadi penguasa di Mesir. Kedatangan saudara-saudaranya untuk membeli bahan makanan karena bahaya kelaparan yang menimpanya
membuat mereka sangat takut. Tetapi Yusuf senantiasa mengatakan, jangan, lakukan apa yang saya katakan, jangan takut. Bahkan untuk membangun satu kehidupan bersama dengan ayahnya yang pada waktu itu Yakub belum bersama-sama dengan anak-anak yang lain itu. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-26, saudara-saudara Yusuf menyampaikan berita yang dikatakan oleh Yusuf kepada ayahnya Yakub. Yusuf masih hidup, bahkan menjadi penguasa di Mesir. Karena benak sang Yakub bahwa sekian tahun yang lalu hatinya, pikirannya diisi bahwa Yusuf sudah meninggal. Dengan pemahaman pada waktu itu yang dibawa pulang oleh saudara-saudaranya adalah jubah yang bagus, yang berlumuran darah. Dari situlah membuat benak ayah ini, Yusuf sudah mati. Oleh karena itu ketika diberitahukan Yusuf sudah mati, Yusuf masih hidup, sungguh tidak membangkitkan apa-apa, tidak membuat dirinya bangun dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf pesan, semua katakanlah kepada ayah. Nah, ketika di ayat yang ke-27 Yusuf masih hidup dan mengirimkan kereta untuk menjemput sang ayah ke Mesir karena bahaya kelaparan masih lumayan panjang, 5 tahun lagi terjadi, sehingga supaya dapat dipelihara keturunan Israel ini, maka Yakub sebaiknya kumpul di Mesir bersama-sama dengan Yusuf sang penguasa ini. Ketika dikatakan Yusuf masih hidup dan mengirimkan kereta untuk perjalanan Yakub, bahkan bukan hanya kereta, Firaun juga memesankan, kirimkanlah keledai jantan dan keledai betina, masing-masing 10 dengan muatannya. Nah, itulah yang dilihat, yang dirasakan oleh Yakub. Sehingga dengan melihat kenyataan itu, mereka menjadi bangkit semangatnya. Ingin hidup dan merasakan, biarlah saya ketemu dengan Yusuf yang masih hidup itu sebelum saya mati. Perjalanan perjuangan sebagaimana juga jemaat kita di Yasmin. Perlu ada sesuatu yang membangkitkan semangat. Dengan berbagai keterbatasan, baik jumlah maupun mutu kehidupan jemaat yang sekarang ini, yang sangat memprihatinkan, yang sangat minim, yang sangat apa adanya, terbatas, sungguh membutuhkan semangat yang dapat membangun agar kita dengan yang terbatas ini mempunyai mutu yang lebih besar, mutu yang lebih baik, sehingga akan membawa semangat bagi kita di dalam kebersamaan. Saya sangat mencatat bahwa membangkitkan semangat, bahkan juga sebuah keteladanan, adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Adalah sesuatu yang memang perlu ada
keteladanan, dan sesuatu yang membangkitkan semangat, yaitu tentang kebenaran, tentang kerinduan, tentang kasih. Kebenaran segala sesuatu yang kita imani. Kedekatan dengan Tuhan. Dan juga kerinduan untuk kita terus merasa bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang adalah milik Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, ini membuat dorongan bagi setiap kita untuk membangun, untuk membangkitkan semangat. Syukur di dalam kehidupan itu juga dilengkapi dengan keteladanan. Memang tidak mudah di dalam kehidupan, khususnya di dalam perjuangan kita di Bapos GKI Yasmin ini, yang serba pas-pasan apa adanya. Kami atau saya pribadi hanya mengimani bahwa Tuhan sendirilah yang akan mendatangkan sosok bentuk keteladanan yang akan dapat kita teladani, dapat kita bangun sebuah semangat sehingga perjuangan ini sungguh-sungguh memegang akan kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Allah yang memimpin setiap kita, sehingga kita mengimani apa yang sesungguhnya kita rindukan itu akan dihadirkan oleh kuasa dan kemurahan anugerahnya kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini sungguh menguatkan, sungguh memberi rasa membangkitkan setiap kami. Untuk kami tetap bergandeng tangan bersatu hati, terus melakukan perjuangan kami, yaitu untuk tegaknya hukum yang kami sesungguhnya mempunyai fisik, tetapi kami tidak mempunyai kuasa untuk menggunakan fisik bangunan itu. Biarlah jemaat-Mu yang kecil ini ya Tuhan, Tuhan anugerahi. Dengan dasar kebenaran itu kami pulih tetap menerima apa yang telah Tuhan sediakan sejak semula. Dan dalam waktu mendatang ini, Tuhan pulih buka GKI Bapos Yasmin ini di Jalan Abdullah bin Nuh nomor 31 Taman Yasmin, Kota Bogor. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan masuk kepada pujian Allah kuasa. Allah
Mari kita bersatu dalam doa dengan pokok doa yang pertama. Ya Tuhan, kami datang dalam doa kami pada malam ini dengan penuh syukur bahwa kami telah diberikan memimpin negara kami yang saat ini tulus bekerja dan bersungguh-sungguh berusaha untuk memajukan negara kami. Kami melihat mereka sungguh berusaha untuk berkeringat, untuk menghasilkan kemajuan bagi bangsa kami. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan, hikmat di dalam mengerjakan semua tugas untuk membangun negara kami, menciptakan kesempatan kerja yang lebih merata bagi semua orang. Kesempatan untuk berusaha dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga kami boleh melihat bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga kami. Sudah terlalu lama ya Tuhan, bangsa kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kurang bertanggung jawab, sehingga kami harus malu menyaksikan ketertinggalan kami dibandingkan bangsa-bangsa tetangga kami. Tolonglah para pemimpin kami ya Tuhan. Berikan kepada mereka rasa takut kepadamu, agar mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Demi kemajuan bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin kami. Berikan kepada mereka juga rasa takut akan hukum yang diberlakukan di negara ini. Sudah terlalu lama juga ya Tuhan kami menyaksikan pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang dengan seenaknya melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri. Tuhan tolonglah kami. Terutama ketika kami sedang bersiap-siap untuk memasuki masa pemilihan pejabat-pejabat yang baru di dalam waktu sebentar lagi. Biarlah ya Tuhan kami boleh memilih para pejabat yang sungguh-sungguh taat hukum dan mau bekerja untuk bangsa ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk program vaksinasi yang masih diusahakan oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami sungguh merasa khawatir akan merebaknya jenis-jenis vaksin yang baru, varian-varian yang baru, yang terus berubah dan menyebarkan ancaman-ancaman yang baru seperti yang sedang terjadi di beberapa negara yang lain. Tuhan tolonglah kami agar orang-orang yang masih belum paham, belum mengerti arti pentingnya vaksin itu, boleh dicerahkan dan disadarkan agar mereka mau menjalankannya. Tuhan, kami mau berdoa untuk usaha-usaha pemerintah kami untuk melaksanakan protokol kesehatan yang tertib dan baik dan yang berdisiplin. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan,
yang seringkali tidak peduli akan ketertiban dan kedisiplinan dalam protokol kesehatan itu. Biarlah langkah-langkah itu semua boleh menolong bangsa kami semakin menjauhkan diri dari COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk program-program pembangunan negara kami yang terus diusahakan oleh Presiden kami dan pemimpin-pemimpin kami yang lain. Usaha-usaha pembangunan jalan raya, jalan tol, pembangunan irigasi, pembangunan waduk-waduk, pembangunan tenaga listrik yang dapat diperbarui, yang akan berguna bagi seluruh bangsa kami dalam kehidupan ekonomi maupun usaha-usaha teknologinya. Biarlah ya Tuhan, semua upaya ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan damai dan adil, sehingga semua bangsa kami ya Tuhan, seluruh bangsa ini, boleh merasakan hasil-hasil pembangunan yang menolong mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk para tenaga kesehatan kami yang terus-menerus harus menghadapi tantangan-tantangan dari virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, mereka boleh dilindungi oleh kuasa-Mu, dijauhkan dari ancaman-ancaman COVID-19. Dan mereka bisa selalu melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami yang kadang-kadang masih belum bisa menyadari ucapan-ucapannya yang mengandung provokasi, yang mengandung ancaman-ancaman yang memecah belah bangsa ini. Tuhan, tolonglah kami, agar kami menjadi bangsa yang tidak mudah diprovokasi oleh kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang mengancam, yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tolonglah kami ya Tuhan, agar bangsa ini tidak mudah terjebak oleh kata-kata seperti itu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Ya Allah Bapa Surgawi, kembali kami merendahkan diri hadir menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memampukan kami di dalam kami melaksanakan tugas panggilan di dalam gereja kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melaksanakan tugas persekutuan, tugas pelayanan, dan tugas kesaksian bagi umat Tuhan di Papos GKI Taman Yasmin. Ya Tuhan, kembali kami mohon pertolongan Tuhan dengan hikmat, sehingga kami boleh meneruskan tugas panggilan ini, sehingga boleh menguatkan iman jemaat Tuhan di Papos Jemaat Yasmin. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan peribadahan untuk hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 yang akan datang. Kami mohon Engkau kembali memampukan kami untuk menyelenggarakan ibadah secara virtual. Kami bersyukur karena Engkau telah memperlengkapi kami, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam melaksanakan ibadah ini. Engkau telah memberkati Bapak Pendeta, Engkau telah memberkati saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam tugas pelayanan di ibadah ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tim ibadah, tim editor yang akan melaksanakan rangkaian liturgi ibadah yang akan datang. Berikan ya Tuhan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas ini dengan baik, sehingga ibadah virtual pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 8 pagi boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah kesemuanya juga boleh memberkati umat Tuhan dimanapun berada di dalam memasuki minggu yang akan datang. Ya Tuhan, kami bersyukur hingga saat ini Engkau telah memberkati, Engkau telah memberikan hikmat bagi pengurus Papos GKI Taman Yasmin, sehingga kami boleh melaksanakan program-program yang telah kami sepakati bersama. Kami bersyukur karena program diakonia di mana kami peduli akan kehidupan jemaat Tuhan dan kehidupan sesama. Boleh terus kami lakukan. Ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, sehingga Engkau yang akan memperlengkapi segala kebutuhan yang kami perlukan di dalam pelaksanaan program diakonia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati pelaksanaan pemahaman Alkitab bagi jemaat Tuhan yang kami lakukan setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam. Ya Tuhan, biarlah kerinduan seluruh jemaat
di dalam kerinduan untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah karena pertolongan Tuhan, karena hikmat Tuhan, boleh membekali kehidupan jemaat Tuhan di dalam melaksanakan tugas panggilan di dalam kehidupan keseharian. Dan kesemuanya juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur jika persekutuan doa boleh senantiasa kami lakukan di hari Jumat setiap malam pukul 7 malam. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memanggil, Engkau yang telah memperlengkapi seluruh anggota jemaat yang terlibat dan juga kepada kami yang hadir pada malam hari ini untuk kembali kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami kembali memohon kekuatan dari Tuhan. Kami memohon kesehatan dari Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan pakai menjadi mitra Tuhan di dalam kami melayani sesama kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan evaluasi dan program kerja mendatang. Kami mohon kiranya Engkau yang akan senantiasa hadir bersama dengan kami di dalam kami melakukan evaluasi dan penyusunan program. Dan kiranya apa yang telah boleh kami lakukan juga akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk umat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh atas sakit penyakitnya. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Engkau yang senantiasa akan menyembuhkan kepada saudara-saudara kami tersebut, dan juga menguatkan saudara-saudara kami yang telah merasakan kesembuhan, namun tetap harus menjalani masa-masa pemulihan. Ya Tuhan, kami teringat akan saudara kami yang saat ini masih melakukan perawatan karena sakit dan juga melakukan isolasi mandiri di rumah. Kami teringat Ibu Sutarno, Bapak Roy Kapur Sinaga, Ibu Mary Sitangga, yang saat ini sedang memohon pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau akan menyertai saudara-saudara kami ini dan akan memberikan kesembuhan untuk waktu yang akan datang. Kami teringat saudara kami Mbak Rifani Simanjuntak yang masih dirawat di rumah sakit. Berkati Tuhan seluruh rangkaian pengobatan yang dilakukan dan akan dilakukan. Engkau memberkati para dokter, para medis yang merawat, dan juga keluarga yang mendampingi. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan bagi semuanya, sehingga bisa
mempercepat proses kesembuhan bagi saudara terkasih kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjalani masa pemulihan. Untuk Bapak Pendeta Stephen Suleman yang dari hari lepas hari boleh merasakan pertolongan Tuhan dengan kekuatan yang Engkau berikan. Kiranya kepada Pak Pendeta Engkau senantiasa memberkati dengan kekuatan dan kesehatan sehingga boleh merasakan dan boleh mendapatkan kesembuhan yang lebih sempurna. Demikian juga dengan masa pemulihan Ibu Wanastri, Ibu Jatmiko, Ibu Partini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga melawat dan menjamah sehingga dalam waktu mendatang kesembuhan yang dari Tuhan boleh dirasakan lebih sempurna. Ya Tuhan, kami teringat Bapak Thomas Wadudara, ya Tuhan, yang karena mengalami kelemahan di bagian jantung, yang pada hari ini juga telah melakukan rujukan untuk pengobatan lebih lanjut di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Biarlah Tuhan dengan apa yang telah dilakukan pada hari ini juga boleh Tuhan berkati sehingga penanganan dan tindakan pengobatan untuk Bapak Thomas Wadudara boleh lebih tepat dan boleh mendapatkan tindakan yang sempurna untuk kesembuhan sudah terkasih kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk Mbak Putri yang Tuhan senantiasa berikan kekuatan sehingga Mbak Putri boleh menjalani seluruh tindakan pengobatan di Rumah Sakit Darmais dan saat ini juga melakukan menjalani proses pemulihan di rumah. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Budi Setiarto yang saat ini juga masih menjalani pengobatan. Biarlah ya Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kepada saudara terkasih kami ini, juga hanya boleh berharap dan memohon pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara terkasih kami, Felix Madudoni, yang pada beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan dan mengalami gegar otak. Kiranya Engkau juga menjamah, memberikan kekuatan bagi saudara terkasih kami. Ya Tuhan, kami teringat akan saudara kami yang saat ini sudah di usia lansia. Kepada orang terkasih kami, Bapak dan Ibu Paranginangin dan Ibu Nutrio. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan melawat, Engkau akan menyertai, Engkau akan memelihara kehidupan
Bapak Ibu yang terkasih, di dalam menjalani masa-masa usia tuanya, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa Engkau berikan, sehingga kepada Bapak Parengenangin dan Ibu, kepada Ibu Nutrio, juga di masa tua ini, tetap boleh merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Ya Tuhan, inilah seru doa kami, permohonan kami kepadamu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kelemahan kami, dan mampukan kami agar kami boleh senantiasa tetap memohon dengan iman, percaya kami kepadamu, bahwa Engkaulah sumber kekuatan, bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon, dan kiranya Tuhan sebagai Allah yang maha mendengar, biarlah kami menaruh segala harap kami padamu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Ya Tuhan, dengar. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di malam hari ini. Melengkapi doa-doa kami ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa bagi masing-masing kami, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan seluruh jemaat kami di dalam setiap pergumulan kami. Kami mohon Tuhan, hadirlah di dalam setiap pergumulan kami. Saat ini kami sedang bergumul di dalam bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam memperoleh pekerjaan maupun yang kehilangan pekerjaan. Kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Bagi saudara anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan
sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Juga bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memelihara mereka semuanya, agar mereka boleh tetap semangat di dalam hidupnya dan tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menuntun mereka, kiranya Tuhan membimbing mereka dan membuka pintu hati mereka agar mereka boleh memperoleh pasangan yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pasangan hidup bagi mereka adalah untuk membangun suatu keluarga dan keluarga Tuhan. Bapa di surga, bagi anak-anak kami, bagi saudara kami yang saat ini sedang bergumul untuk memperoleh keturunan, kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terindah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka, agar mereka boleh menyerahkan setiap pergumulan mereka kepadamu saja. Dan Tuhan sendiri yang menentukan, yang punya rencana. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, baik yang masih belajar dari tingkat paling rendah maupun sampai perguruan tinggi. Saat ini proses belajar mengajar masih dalam banyak kendala, banyak gangguan karena kondisi saat ini sedang COVID-19. Kami mohon Tuhan, meskipun mereka tidak melakukan belajar mengajar dalam tatap muka, namun kami mohon Tuhan berikan semangat bagi anak-anak kami, semangat bagi para pengajar, agar mereka boleh menjalankannya, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan. Dalam rencana belajar tatap muka, Tuhan kami serahkan kepadamu, biarlah semuanya ini tidak ada gangguan dari proses belajar mengajar yang tatap muka ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga agar kami semuanya boleh melakukannya dan boleh menjalankannya di dalam proses belajar mengajar ini. Sehingga proses ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga-keluarga kami. Di antaranya ada hal-hal yang mendapat gangguan di dalam hubungan kekeluargaan maupun ketidaksepahaman maupun dalam hal prinsip dan segala hal yang lain Tuhan. Kami serahkan mereka kepadamu. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka boleh memahami satu dengan yang lainnya. Bagi kami orang tua, boleh memahami anak-anak dan menantu, cucu, dan saudara kami yang lain. Juga bagi anak-anak, boleh menghargai dan boleh memahami kehendak orang tua. Sehingga kehidupan di dalam keluarga kami menjadi harmonis kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami. Banyak hal kami di
di dalam pergumulan kami sebagai jemaat Yasmin, juga bagi kami, keluarga lepas keluarga, banyak pergumulan di dalam masalah kehidupan perekonomian kami, maupun di dalam setiap usaha maupun pekerjaan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami boleh mengucap syukur atas kondisi saat ini yang sudah berangsur-angsur membaik. Banyak teman-teman kami yang terpapar COVID-19 sudah mulai sembuh. Bahkan jumlah terpapar di seluruh negara ini, di seluruh Indonesia ini boleh menurun, bahkan melandai. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Dan karena bimbingan Tuhan, sehingga kami semua boleh taat untuk menjalankan program kesehatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh mengucap syukur atas ketaatan kami. Kami boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat rezeki, bahkan berkat yang lain yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Ini semuanya karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan malam hari ini perkenankanlah kami masing-masing untuk menyampaikan doa kami secara pribadi, lepas pribadi. Dan Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk pada saat ini beri kesempatan untuk menyampaikan doa pribadi masing-masing. Doa pribadi kita mulai. Tuhan Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati kami semuanya. Setiap pergumulan kami dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan pada malam hari ini. Yang semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, kami hendak lanjutkan doa kami secara khusus untuk orang tua kami yang telah lanjut usia, Bapak Perangin-Angin dan Ibu Perangin-Angin, maupun juga Ibu Nutrio. Kami mengimani bahwa secara fisik beliau mengalami penurunan, tetapi kami berdoa biarlah secara spiritual beliau semuanya makin kuat, karena beliau terus makin dekat dan mengasihi Tuhan, makin mengimani bahwa dirinya tidak sendirian, tetapi senantiasa berjalan bersama-sama, dikuatkan dan ditolong oleh Allah Bapa di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Dan bagi semua yang mengalami kerentanan karena lanjutnya usia, ya Tuhan pimpin dan sertai, sehingga akan memberikan sebuah semangat, bahkan akan menyemangati setiap kami yang masih lebih muda, akan membangun, menguatkan iman percaya,
untuk terus kita bergandeng tangan di dalam perjuangan ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami hendak rangkum semua doa-doa syafaat kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, sebagaimana yang tertuang dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-23 dan 24. Damai sejahtera dari kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Makasih Bapak dan Ibu sekalian, persekutuan doa kita sudah selesai. Kami menyapa